Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Menjadi Nusantara, mahasiswa Fakultas Hukum semester 3 di kelas B, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Izinkan saya pada kesempatan kali ini untuk mempresentasikan hasil resum yang saya dapatkan dari mata kuliah Hukum Internasional pada pertemuan kemarin. Pada pertemuan kemarin saya mempelajari bahwa sifat hukum internasional adalah koordinatif, bukan subordinatif seperti negara-negara pada umumnya, yang mana pada hakikatnya secara subordinatif ada lembaga yang di atas untuk mengatur lembaga di bawah, dan mau suka atau tidak, mau atau tidak, lembaga yang di bawah harus mentaati aturan-aturan yang telah dibuat lembaga negara tersebut. Tapi berbeda dengan hukum internasional, yang mana hukum internasional sendiri tidak memaksa, tidak ada lembaga yang menekankan suatu aturan tersebut harus ditaati seluruh negara internasional. Tetapi dengan cara koordinasi dan koordinatif tersebut dapat menyelesaikan masalah-masalah atau membuat suatu kesepakatan terbaru untuk mengenai suatu problematika. PBB sebagai persekutuan bangsa-bangsa dan kumpulan-kumpulan negara-negara bukan sebagai lembaga yang tertinggi dalam memutuskan suatu hal, tapi PBB sebagai jembatan bagaimana suatu negara bisa berinteraksi hingga membuat konvensi atau perjanjian terhadap negara lain, dan tentu saja menyelesaikan problematika masalah-masalah konflik terutamanya di suatu negara. Di mata kuliah hukum internasional kemarin juga saya mendapatkan bahwa ada beberapa berbeda pendapat antara dua belah pihak, yang mana menetapkan apakah hukum internasional hukum pasti atau tidak. Sebenarnya dua pendapat tersebut salah satu adalah dari Austin mengatakan hukum internasional bukanlah hukum yang pada aslinya ya, karena ada beberapa syarat seperti lembaga yang resmi yang untuk membuat undang tersebut, dan tidak adanya suatu penegakan yang pasti juga dalam suatu koordinasi hal itu. Maka menurut Austin hukum internasional kurang cocok untuk dipastikan ilmu yang pasti atau ilmu nyata dalam hukum internasional tersebut. Sedangkan satu lagi Oppenheim mengatakan bahwa sebenarnya hukum internasional juga termasuk hukum yang pasti, yang mana dalam pendapatnya ada 3 syarat, dan 3 syarat itu dipenuhi oleh hukum internasional. Yang pertama yaitu adanya hukum itu sendiri, adanya masyarakat, dan adanya dorongan untuk kepastian hukum tersebut terjalankan. Seperti kita ketahui bahwa dalam hukum internasional menyarankan bagaimana cara kita menyelesaikan segala permasalahan dan problematika. Hukum internasional juga mengajarkan kita bahwa bagaimana cara suatu negara menyelesaikan konflik dengan satu negara lain yang mana tidak memiliki terikat antara satu sama lain. Tapi bagaimana dengan cara diplomasi dan cara delegasinya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Di hukum internasional kemarin juga saya mendapatkan bahwa pada akhirnya negara-negara yang memiliki konflik juga bisa menyelesaikan masalahnya dengan cepat tanpa ada namanya perselisihan yang sangat besar hingga seperti genosida dan lain sebagainya. Maka dari itu hukum internasional juga termasuk hukum yang sangat penting untuk menyelaraskan bagaimana suatu negara memiliki hak yang sama dengan negara lain, dan suatu negara memiliki aturan atau batasan untuk melakukan suatu tindakan yang represif dan melukai suatu negara lain. Mungkin saya dapat yang saya sampaikan, lebih dari kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.